Ya, ini adalah video bagian 3 dari penyajian data. Mari kita mulai. Kita mulai sajian pertama tentang histogram. Sajian gambar ini sangat mirip dengan bar chart, yaitu sebuah diagram dalam bentuk balok-balok. Akan tetapi sebagai sajian data kuantitatif, bentuknya adalah sebagai balok-balok yang harus rapat, karena balok-balok mencerminkan lebarnya kelas. Balok juga mencerminkan frekuensi kelas. Namun harap diperhatikan bahwa sejalan dengan kemungkinan berbeda-bedanya lebar balok sesuai dengan lebarnya kelas, maka frekuensi kelas akan tercermin pada luas balok, bukan tinggi balok seperti pada bar chart. Gambar berikut adalah tampilan histogram dari data jam belajar siswa menjelang ujian. Perhatikan adanya judul yang memuat variabel apa yang disajikan, dengan nama-nama sumbu datar untuk nilai-nilai variabel dan sumbu tegak untuk frekuensinya. Sedikit catatan untuk histogram ini. Pertama, bahwa histogram tidak dapat disusun dari distribusi dengan kelas terbuka. Ya, tidak dapat karena lebar baloknya mencerminkan lebarnya kelas. Bukankah pada kelas terbuka, maka kelasnya hanya mempunyai satu batas kelas, yaitu batas kelas atas saja atau batas kelas bawah saja. Kemudian, perlu diingat bahwa frekuensi kelas tercermin pada luas balok, bukan pada tinggi balok. Sehingga, seandainya ada kelas dengan lebar 2 kali lipat kelas di sebelahnya, maka tingginya akan menjadi separuhnya agar konsisten dengan kewajiban memperbandingkan luas balok. Demikianlah pembahasan tentang histogram. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Penyajian dengan poligon. Poligon merupakan kurva yang tersusun dari rangkaian garis patah-patah yang menghubungkan pertengahan dari puncak-puncak histogram. Berikut ini contohnya. Digunakan data jam belajar sebelum ujian terdahulu. Ini judulnya, dan sumbu-sumbu itu dengan balok-balok yang demikian ini. Ini garis menghubungkan pertengahan puncak balok pertama dan kedua. Ini garis penghubung puncak kedua dan ketiga, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Sudah selesai? Belum, karena nampak tidak cantik. Akan lebih cantik bila kurva bermula dan berakhir di sumbu datar. Apa akal kita? Mari kita anggap seolah-olah ada satu kelas sebelum kelas pertama dan satu kelas sesudah kelas terakhir yang tanpa frekuensi, sehingga puncaknya ada di sumbu datar. Maka sekarang kita dapat membuat garis patah dari titik di sumbu datar tersebut yang demikian ini. Masih belum tuntas, karena poligon adalah si kurva saja yang demikian ini. Baik, jadi menyusun poligon adalah berdasarkan histogram, sehingga bila histogramnya tidak dapat disusun karena ada kelas yang terbuka, maka poligonnya juga tidak dapat disusun. Dan walaupun penyusunannya perlu didahului histogram, sajiannya sering meniadakan tampilan histogramnya. Baik, kita akan membahas sajian yang terakhir. Penyajian data dengan OGIF. OGIF merupakan poligon dari distribusi frekuensi kumulatif. Seperti halnya dengan poligon, sumbu datar adalah nilai-nilai variabelnya dan sumbu tegak untuk frekuensi, dalam hal ini frekuensi kumulatif. Kita panggil dahulu tabel yang memuat frekuensi kumulatif sebelumnya. Konsisten dengan tabelnya, garis patah-patahnya dibuat dengan menghubungkan titik-titik koordinat yang mungkin disusun. Silahkan dicermati tabelnya. Titik koordinat yang dapat dibuat adalah koordinat batas atas kelas dan frekuensi kumulatifnya. Jadi, titik awal dari kurva OGIF dimulai dengan titik pertama adalah 20,0, karena tidak ada mahasiswa yang jumlah jam belajarnya kurang dari 20. Titik berikutnya adalah di 30,8, yang artinya adalah bahwa jumlah mahasiswa yang jam belajarnya kurang dari 30 jam per pekan adalah 8 orang, dan seterusnya hingga yang terakhir, sesuai dengan tabelnya, adalah titik koordinat 80,88. Mari kita lihat tampilannya. Inilah kurva OGIF-nya, dengan sumbu datar dan tegak masing-masing untuk jam belajar dan jumlah mahasiswa.
Disiapkan area untuk memudahkan penetapan koordinatnya. Kurva akan dimulai dari sumbu mendatar pada titik 20,0, 30,8, 40,24, 50,44, 60,65, 70,78, dan berakhir di titik 80,88. Berdasarkan kurva ini, kita dapat memperkirakan, misalnya, sampai dengan 40 orang, maka dari titik pada kurva yang melewati ketinggian 40 adalah untuk jumlah jam belajar sekitar 48 jam. Jadi, sebanyak 40 orang dari total 88 orang, jam belajar per pekannya adalah sampai dengan 48 jam. Baik, kita akan memasuki lembar penutup dari topik penyajian data. Demikianlah rangkaian materi penyajian data dengan tabel dan gambar. Memang, masih banyak sajian khususnya gambar-gambar yang lain. Namun, inilah yang sangat umum digunakan sebagai bagian penting dalam statistika deskriptif ketika mengungkapkan perilaku variabel yang diamati. Saat ini cakupannya masih dibatasi untuk perilaku sebuah variabel. Kelak pada sesi ketiga akan dibahas untuk 2 variabel. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para asisten kami, Saudari Fitri Nurjana Sarjana Ekonomi dan Saudari Cut Aryuliska Sarjana Ekonomi. Terima kasih, semoga materinya dapat dipahami dengan mudah. Salam sehat dan sukses, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.